Assalamualaikum saudara. Tidak banyak yang mengenal dengan pria yang namanya Ismail Ayub, lelaki yang berumur 65 tahun. Dia adalah sang pencipta logo Kabupaten Birun pada tahun 2000 silam yang karyanya patut dibanggakan dan dikenangkan sepanjang masa. Kisahnya bermula ketika Kabupaten Birun baru saja berdiri pada tahun 2000 yang kala itu dipimpin oleh Dr. Handes Hamdani Raden. Saat itulah diadakan sayembara pembuatan logo oleh Pemkab Birun dengan membentukkan tim panitia dan bisa mengikut siapa saja. Pada saat itu, ada 23 peserta yang mengikuti sayembara tersebut. Salah satunya adalah Ismail Ayub yang waktu itu berstatus PNS di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Birun. Meskipun demikian, tidak diumumkan seberapa besar hadiah bagi pemenang lomba tersebut. Namun, Ismail tidak memikirkan hal itu karena dari kecil Ismail Ayub mempunyai bakat melukis. Pria kelahiran 1 Februari 1955 tersebut meskipun sudah sakit-sakitan tetapi ingatannya masih sangat kuat. Ismail menceritakan sejarah pembuatan logo Kabupaten Birun yang masih dipakai hingga saat ini dengan penuh semangat ketika diwawancarai oleh tim lintas nasional yang menyembangi gubuk sederhananya pada Minggu 5 Juli 2020 di Desa Tanjung Bungong, Kecamatan Jinim, Kabupaten Birun, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Dari 23 peserta kemudian diumumkan nama-nama yang masuk 10 besar. Tahap selanjutnya Ismail masuk ke 5 besar sampai akhirnya diumumkan 3 peserta yang masuk tahap final, sehingga ketiganya diminta untuk melakukan presentasi di depan Dewan Juri yang dihadiri langsung oleh Forkopimda di Pondopo Kabupaten Birun saat itu. Ismail pun dengan penuh semangat dan sangat teliti saat menjelaskan satu persatu makna dari setiap gambar dan warna logo di hadapan Dewan Juri. Saat itu, konflik Aceh yang sedang berkecamuk. Panitia memintanya supaya berhati-hati dalam menjelaskan makna di setiap gambar dan warna karena jangan sampai memicu ancaman dari pihak yang sedang bertikai, baik itu dari Gerakan Aceh Merdeka maupun TNI dan Polri. Hingga saat itu dirinya menyebutkan bendera merah putih, tetapi hanya menjelaskan artinya saja. Setelah 3 finalis selesai mempresentasi logo yang dibuat masing-masing, akhirnya juri telah beberapa saat merembuk memutuskan milik Ismail Ayublah keluar sebagai pemenangnya karena ia mampu menjelaskan di setiap gambar dan warna yang dibuat oleh Ismail dengan teliti yang sesuai dengan karakter adat istiadat masyarakat Aceh khususnya di Kabupaten Birun. Setelah diumumkan sebagai pemenang, Ismail Ayub diberikan hadiah sebesar 750.000 dan selembar piagam penghargaan yang ditandatangani langsung oleh Bupati Birun saat itu, Dr. Handes Hamdani Raden pada tanggal 26 Mei 2000 dan diberi sebuah trofi yang bertulisan juara 1 bentuk lambang daerah Kabupaten Birun. Namun sayang seribu sayang, bagaikan pungguk merindukan bulan. Namun setelah logonya dipakai dan disahkan, Ismail Ayub seperti dilupakan banyak janji-janji manis yang diucapkan oleh pemerintahan saat itu yang akan diberikan untuk Ismail, diantaranya tiket naik haji dan umroh termasuk bonus 50 juta rupiah untuk Ismail dan istrinya hanyalah tinggal kenangan. Ismail Ayub saat itu mengajar di salah satu SD di Kecamatan Pandra. Tidak perlu memikirkan janji yang diucapkan oleh pemerintahan. Dirinya hanya punya satu permintaan, yaitu bisa melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Seni Rupa di Yogyakarta supaya bisa mengembangkan bakat dan karirnya di bidang seni lukis dan bisa menurunkan ke generasi-generasi berikutnya di Kabupaten Birun. Saat itu, dirinya bolak-balik ke pusat kota Birun untuk memohon pada pemerintahan supaya persoalan diterima agar bisa bersekolah di Fakultas Seni Rupa Yogyakarta karena di Aceh pada saat itu belum adanya jurusan seni rupa.
Saat itu, Ismail menjumpai Kabak Kepegawaianan Kabupaten Biren yang saat itu masih diduduki oleh Haji Muzagar Agani yang sekarang ini menjadi orang nomor 1 di Biren, yaitu Bupati Biren. Namun, keinginannya ditolak mentah-mentah dengan alasan tidak ada anggaran. Ismail pun berpulang dengan penuh kekecewaan karena keinginannya untuk melanjutkan sekolah sangatlah tinggi. Meskipun begitu, Ismail tidak patah semangat. Ia tetap mengajarkan anak-anak seperti biasa di sekolahnya. Setahun kemudian, berkat ide dari teman-temannya, ia mengusulkan sekali lagi proses untuk mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan sekolah. Namun, lagi-lagi tidak diterima. Kali ini dengan alasan yang berbeda. Selain tidak ada anggaran, Pemkab juga mengatakan kalau nanti Ismail selesai kuliah, mau ditempatkan di mana? Sedangkan kampus yang ada di Biren tidak ada jurusan seni rupa. Menurut Ismail, itu jawaban yang sangat menyakitkan bagi dirinya karena keinginannya bersekolah tidak bermaksud ingin menjadi dosen, melainkan untuk mengembangkan bakatnya. Akhirnya Ismail tidak berharap apapun lagi dengan pemerintahan. Ia hanya menggeluti profesinya dengan mengajar anak-anak. Dan ia sangat berharap logo dan makna yang terkandung di dalamnya dijalankan oleh pemerintahan untuk memakmurkan masyarakat Kabupaten Biren. 20 tahun namanya. Di sisa-sisa hidupnya, Ismail Ayu yang sudah berusia 65 tahun itu, tidak ada satupun orang dari pemerintahan yang datang kepadanya. Baru tahun 2020, datanglah seorang anggota DPRK dari Kabupaten Biren, yaitu Zulkarnaini, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Zul Sopan, yang bergerilya. Bukan di daerahnya, ia dari ujung timur, bergerilyanya ke ujung barat, yaitu Desa Tanjung Bungong, Kecamatan Jeniup, Kabupaten Biren. Sayang seribu sayang, semoga apa yang telah ia persembahkan untuk kabupaten ini, semoga ada balasan yang setimpal dari pemegang kekuasaan di Kabupaten Biren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.